Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan yang memelihara kita, bahkan Tuhan yang memanggil kita untuk juga datang beribadah kepadanya. Mari siapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita memberikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang kudus. Kita bersyukur untuk kasih-Nya bagi setiap kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama, kita nyatakan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Dan salah satu berkat yang kita terima dari Tuhan adalah kekuatan, kemampuan untuk kita melewati segala badai yang menerpa kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 24 ayat 7 sampai dengan 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Bersama-sama kita nyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 99 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub
Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan sesembahan kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, setelah kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Pada saat ini kiranya Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami, tuntunlah kami. Kiranya Tuhan membimbing, menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Penuhi kami ya Roh Kudus, kiranya Tuhan membuka semua kehidupan kami, hati pikiran kami untuk menerima siraman hati-Mu. Ajarlah kami di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Mazmur 99 nomor 1 sampai dengan 5. Mazmur 99 nomor 1 sampai dengan 5. Teks ini berjudul Tuhan Yesus adalah Raja yang Kudus. Tuhan Yesus adalah Raja yang Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 99 membicarakan tentang Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Maka ayat nomor 1 sampai dengan 5 merupakan suatu bentuk nyanyian yang terarah kepada Tuhan. Dan itu merupakan suatu bentuk iman dari yang menyanyikan kepada sesuatu yang dituju, yaitu Tuhan. Maka dituliskan Tuhan itu Raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. Jika judul ini menunjukkan Tuhan, Raja yang kudus, Tuhan, Yesus adalah Raja yang kudus, maka berbicara kudus ingin menempatkan suatu hal yang dipilih, yang dipisahkan. Sesuatu yang dipisahkan dari yang lain. Maka Tuhan itu Raja. Ada suatu pemisahan Bapak Ibu ketika membaca di nomor 1. Yaitu Tuhan itu Raja. Yang kedua ada bangsa-bangsa yang gemetar. Ini menunjukkan sesuatu yang membedakan Tuhan dengan yang lain. Jelas sekali ada kata tunjuknya, Tuhan itu Raja yang memisahkan, yang membedakan dengan yang lain. Jika ditunjuk suatu hal yang melekat dalam dirinya yaitu Raja, maka ingin menunjukkan kalau dia Raja, bangsa-bangsa yang lain itu menunjukkan sesuatu sikap
yang berbeda kepada si raja itu. Sikap ini adalah gemetar. Jika kita melihat di nomor keempat, dikatakan hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Apakah itu mengesankan bahwa Tuhan itu hanya raja untuk keturunan Yakub? Apakah Tuhan itu hanya untuk Israel saja? Jika kita membaca dari keseluruhan teks ini, tidaklah demikian. Dia berbeda dengan bangsa-bangsa. Ya, tetapi ingatlah dikatakan, bangsa-bangsa itu gemetar. Bangsa-bangsa itu gemetar. Dan di ayat 2 dikatakan, ia mengatasi segala bangsa. Maka dengan demikian ketika dia mengatasi segala bangsa, itu menunjukkan bahwa dia itu raja. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa atas yang dikuasainya itu. Siapa? Bangsa-bangsa. Dengan demikian Tuhan itu, YHWH itu, adalah raja untuk segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja. Dan dia berbeda dengan yang lain. Jika kita membaca di dalam teks-teks Perjanjian Lama, maka kita akan bisa melihat bahwa bangsa-bangsa lain pun memiliki sesembahannya sendiri. Memiliki sesuatu yang dipuja, yang dianggap dia adalah Tuhan mereka. Mereka memiliki ilah-ilah lain. Tetapi di sini ingin menjelaskan dalam nyanyian ini bahwa Tuhan itu adalah Raja dan dia mengatasi juga tidak hanya bangsa-bangsa, secara tersirat dia mengatasi ilah lain. Dia mengatasi Tuhan-Tuhan lain. Sesembahan dari bangsa-bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dapat digambarkan bahwa ketika suatu bangsa itu berperang, dan kita melihat di balik peperangan itu, masing-masing beranggapan bahwa mereka memiliki dewanya sendiri-sendiri. Mereka memiliki suatu Tuhannya masing-masing yang dianggap akan membantu mereka mengalahkan lawan mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya, masing-masing bangsa akan berpendapat seperti itu, akan berpikiran seperti itu, bahwa dengan mereka bersama dengan dewa atau ilah mereka, sesembahan mereka, mereka akan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi nyanyian ini ingin memutarbalikkan, ingin meluruskan, ingin menegakkan suatu kebenaran yang menunjukkan bahwa Tuhan itu, YHWH itu, Elohim itu mengatasi bangsa-bangsa lain. Dan dengan kata lain dia juga mengatasi dewa-dewa lain. Mengatasi ilah-ilah bangsa lain. Itulah yang membedakan dan menunjukkan bahwa dia terpisah, berbeda dengan yang lain. Dia kudus, itulah kekudusannya dia. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu Raja, maka Raja itu adalah Maha Besar. Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha Besar, yang kudus itu berbeda dengan yang lain, catatannya itu. Selanjutnya,
Selain dia berbeda dengan yang lain. Ingin menunjukkan bahwa dia besar. Dia maha besar dikatakan. Dan yang lain tidak maha besar. Dia dapat mengatasi segala bangsa, sedangkan yang lain tidak mengatasi segala bangsa. Inilah kekudusan itu. Inilah yang membedakan, inilah yang dipisahkan. Makanya dikatakan di ayat 3 terakhir, kuduslah Ia. Seorang raja yang kudus itu, Tuhan yang kudus itu, Ia juga mengasihi, mencintai hukum. Dia menegakkan kebenaran. Dia tidak bertindak asusila. Dia tidak bertindak amoral. Dia menegakkan apa yang menjadi aturannya. Dan aturannya itu dikatakan keadilan. Maka dengan demikian dikatakan di ayat 5. Tinggikan dia, sujudlah, menyembah pada tumpuan kakinya. Ini yang membedakan bahwa Tuhan itu raja, iya, tapi dikatakan dia kudus. Kekudusannya ini yang memisahkan, yang membedakan dengan yang lain. Inilah yang membedakan, dia tidak dapat dikalahkan. Bangsa-bangsa gemetar, dia menunjukkan kegagahannya, gitu kan? Dan dia maha besar, yang lain tidak maha besar. Apalagi dikatakan, dia kuat dan mencintai. Sedangkan ilah, dewa-dewa bangsa lain, tidaklah demikian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita memandang, kita menjiwai, kita merasakan di dalam hati kita yang bergelora, dalam pikiran kita yang meluap-luap memandang kemahabesaran Tuhan. Memandang cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita. Maka kita akan melihat bahwa kekudusan Tuhan begitu luar biasanya. Maka, jika kita merasakan, menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya membuat kita takut, harusnya membuat kita gentar, seharusnya membuat kita gemetar, untuk kita berhati-hati dalam hidup kita. Karena dia menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Seharusnya kita sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan, menegakkan keadilan yang dari Tuhan dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah kita ceroboh, janganlah kita sembrono dalam hidup kita. Jika kita mengasihi Tuhan, bahkan merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, maka dengan demikian kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yaitu mengasihi sesama, mengorbankan, memberikan keteladanan, seperti Tuhan telah memberikan keteladanan dalam hidup kita. Memberikan nyawanya bagi orang-orang, bagi umat manusia. Inilah yang menunjukkan, yang memperlihatkan
Jika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita ikut terlibat di dalam karya Tuhan mengasihi manusia, mengasihi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami yang mendengar ini. Ajarlah kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan, untuk kami bertindak menegakkan keadilan, kebenaran yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mencintai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka itu akan terlihat juga ketika kami mengasihi sesama kami. Kami memandang orang lain seperti diri kami sendiri. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Ajarlah kami. Dan Roh Kudus-Mu, biarlah terus membimbing, menuntun, mengajar, mengingatkan kami, untuk kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening gereja atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Bersama-sama kita nyanyikan Yesus Ajaib, Tuhanku Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami diizinkan Tuhan, diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa, kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami, di tengah-tengah dunia ini, sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 sampai 43 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above